Dan jangan sembarangan nyari guru. Ya. Saya mau bilang sama ya orang-orang zaman sekarang di tengah kehidupan internet ini, di mana semua orang bisa bicara, kemudian segala hal bisa diakses. Kadang orang nggak punya filter. Berhati-hati mencari guru, Mas. Berhati-hati mencari guru. Karena kenapa? Agama itu sesuatu yang paling berharga, bukan cuma untuk sekarang tapi nanti. Kita ini kalau udah mati, yang pertama kali ditanya itu kan man rabbuk, siapa Tuhan kamu? Mataqul fi hadzal rajul, apa yang kamu katakan laki-laki ini, maksudnya Nabi Muhammad, man nabiyuk. Kalau Anda hidup dengan keimanan yang mantap, ya sekalipun Anda nggak bisa bahasa Arab, Anda akan bisa menjawab. Tapi poin saya, iman itu sesuatu yang paling berharga. Karena itu tiket kita menuju keabadian sana, menuju sorga gitu, kenikmatan yang abadi itu. Jangan sepelekan itu. Nah, kalau Anda ingin beriman secara tepat, ya Anda harus mempelajari. Makanya Mas, belajar akidah itu hukumnya fardu ain loh. Dia sebagai muslim kadang nggak tahu, belajar akidah itu hukumnya fardu ain. Wajib setiap muslim itu belajar dasar-dasarnya, dasar-dasarnya. Kalau rincian-rincian kayak teolog, kayak filosof gitu, ya udah itu mah fardu kifayah lah. Ya, ada yang mengambil peran itu. Nah, saya pengen bilang gini, orang zaman sekarang itu kadang kalau mencari pengetahuan agama itu sembarangan. Sementara kalau misalnya mendiagnosa penyakitnya, penyakit yang dialami itu nyari dokter tuh subhanallah. Jadi yang spesialis, yang benar-benar terkenal, yang benar-benar terkenal kepakarannya, ya kan? Jelas sekolahnya di mana, gelarnya apa. Saya beberapa bulan yang lalu tuh periksa gigi, Mas. Cabut gigi. Ya saya datang ke dokter gigi dong, spesialis gigi. Saya nih, meskipun saya tahu ada dokter, misalnya dokter spesialis kulit, sama-sama dokter loh, dokter gigi, dokter kulit. Saya berani nggak, Mas Ari berani nggak kira-kira nyambut gigi sama dokter kulit? Ya enggak lah. Orang harusnya itu beragama tuh begitu, hati-hati, nyari orang spesialis, nanya masalah fikih, tanya sama kiai yang kepakaran fikihnya itu dikenal, diakui. Nanya masalah akidah sama yang paham akidah, nanya tafsir sama ahli tafsir. Di Indonesia banyak ahli tafsir. Nanya hadis sama ahli hadis. Jangan sembarangan, jangan asal semua tenar kemudian cara bicaranya menarik. Lihat Mas, itu orang belajarnya di mana. Jadi agama kita ini terwariskan secara bersanad, asal muasalnya jelas. Jadi kalau pengen nyari guru agama, dicari itu orang belajarnya di mana. Kredibilitasnya sejauh apa, ya kan? Kemudian apa namanya kapasitasnya, kapabilitasnya, kemampuannya, gitu kan, teruji apa enggak, diakui atau enggak oleh yang lembaga yang otoritatif gitu kira-kira. Kalau dia nyantri misalnya di sebuah pesantren, nyantri di mana, kiainya kayak gimana, gitu loh. Karena agama kita itu gak akan kita bawa sampai kita mati. Oh kita kalau urusan penyakit kok selektif dalam memilih dokter. Kenapa kalau untuk urusan sesuatu yang penting bagi kematian, bagi setelah hidup setelah kematian, kita tuh asal-asalan gitu loh. Prasmanan kadang-kadang ngambil yang cocok aja buat kita. Kadang-kadang yang humornya banyak, yang menghibur. Gak bisa, ya boleh lah sesekali kita mencari hiburan dari balik ceramah-ceramah agama. Tapi Anda harus pertimbangkan hal yang lebih substansial ketimbang itu. Apa itu? Kedalaman wawasan, asal muasal ini orang belajar di mana sih? Terus gini Mas, belajar agama itu nggak cukup dengan buku, dengan baca buku doang. Saya mau nanya sama Mas Ari, boleh nggak kita mempersilahkan nggak ada orang banyak baca buku kedokteran, kemudian dia bicara tentang kedokteran semaunya dia, tanpa pernah belajar di fakultas kedokteran, tanpa di training sama seorang dokter, boleh nggak? Menyimpulkan sendiri buku kedokteran itu? Iya, dia baca buku kedokteran, kemudian dia melakukan praktek gitu kan? Karena baca buku yang modal banyak baca doang, boleh nggak sih? Ya enggak juga. Jangan dong, merusak ya kan. Kalau modal bisa keliru, itu tingkat keliruannya lebih besar. Iya kan. Nah, agama tuh seharusnya juga begitu. Cari orang yang gak cuma banyak baca, tapi dia belajar sama gurunya jelas nih ahli agama juga gitu loh. Bukan cuma agama, kadang semua ilmu kan. Semua ilmu begitu. Masa orang yang gak di training sebagai dokter dipersilahkan menjadi dokter atau bicara tentang kedokteran? Saya yakin nih, orang kayak saya nih, kalau bicara kedokteran nih di media sosial, saya pasti diprotes, diketawain banyak orang loh. Anda siapa? Belajar kedokteran nggak pernah? Baca buku kedokteran doang misalnya? Modal kamu apa? Sementara orang-orang yang kuliah puluhan tahun itu di kedokteran itu, mereka jauh lebih terpercaya. Ini orang ahli agama juga harusnya perlakuan begitu dong. Agama itu sesuatu yang paling mahal loh dalam hidup Anda. Bayang kalau nggak ada agama di dunia ini, manusia hidup teratur kayak apa? Bisa teratur apa enggak? Kayak binatang gitu. Iya kan? Dan hal yang paling mendasar dalam agama itu dia mengatur hawa nafsu manusia. Ini orang sepintar apapun kalau hawa nafsunya tinggi, kadang-kadang kan dia terkalahkan kan akalnya oleh hawa nafsunya kan. Agama datang mengatur hawa nafsu, agama datang mengatur hubungan kita dengan sesama manusia yang lain, dengan sesama pemeluk agama yang sama, dengan orang yang berbeda agama. Agama mengatur kehidupan keluarga, kehidupan pribadi dari mulai remaja, dari mulai kita bayi, dari mulai kita dalam kandungan. Ya salam gitu kan.
kurang detail apa? Kurang gitu? Detail apa? Jadi saya berharap gitu kepada orang-orang zaman sekarang, hati-hatilah nyari guru. Sekarang kita di zaman fitnah nih. Ya, segala hal tuh gampang bisa diakses bisa diakses gitu ya. Dan saya berharap jangan gampang membenarkan suatu informasi atau pengetahuan keagamaan dari orang yang belum jelas rekam jejak ilmu agamanya. Karena sekali lagi belajar agama itu gak cukup dengan buku. Sebagaimana dokter di training bertahun-tahun, bahkan ada kuliah sampai 8 tahun ya. Iya, praktek habis itu praktek lagi berapa tahun? Praktekan. Loh, belajar agama tuh begitu, Mas. Saya ini mohon maaf ya, saya 9 tahun, saya pun masih merasa banyak ilmu agama yang belum saya kuasai. Iya, saya kayak misalnya ada ilmu fikih nih. Saya nggak merasa terlalu ahli dalam, makanya saya hampir nggak pernah loh bicara masalah fikih itu. Kecuali sama santri-santri saya di pesantren aja, di medsos itu, saya nggak berani. Kenapa? Karena saya nggak merasa nggak punya keahlian spesifik tentang ilmu itu. Itu kearifan semacam ini kita butuhkan zaman sekarang nih. Orang tuh tahu dengan kapasitasnya, dengan kadarnya, kemampuannya. Anda ini siapa? Bicara sesuai dengan kemampuan Anda saja. Gitu loh. Jangan ngelebar kemana-mana. Saya ingin berharap menjadi bagian dari perubahan, Mas. Menjadi bagian dari perubahan itu bisa dengan diam. Diam dari hal-hal yang tidak Anda kuasai. Takut malah merusak gitu. Merusak kan? Jadi juga berarti kalau berkontribusi bagi peradaban itu kita bicarakan semua hal, nggak begitu dong. Justru dengan diamnya kita, fokus kita terhadap bidang yang kita tekuni, itu kita sudah memberikan kontribusi yang nyata bagi peradaban. Andaikan, Mas Adi bisa bayangkan, kalau semua orang punya kesadaran kayak gini, kerisuhan di negeri kita itu akan berkurang kan? Kita akan terhindar dari debat-debat yang nggak perlu itu. Kalau orang sadar dan tahu diri dengan kemampuannya. Ini kebijakan ini yang perlu kita penetrasikan. Perlu kita tumbuhkan. Benar. Iya, perlu kita sampaikan kepada orang banyak. Karena kemampuan kita terbatas, gitu ya. Semua ada bidangnya masing-masing. Semua ada bidangnya masing-masing. Orang kedokteran akan protes kalau yang bukan ahlinya bicara tentang kedokteran. Ahli pertanian akan protes. Kalau orang ahli politik bisa bicara tentang pertanian, sementara dia nggak paham dia pertanian, ya kan? Biologi, kimia, itu semua ilmu tuh ada ahli-ahlinya. Coba kita hormati dong. Belajar menghormati kepakaran setiap ahli dalam bidangnya masing-masing. Supaya apa? Supaya keilmuan kita itu maju. Ya. Semua ada ilmunya kan? Semua ada ilmunya, ada metodenya, ada para ahlinya. Tanya sama ahlinya, emang begitu? Oh, kata ahlinya begini. Ya, sudah.